Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Laila Nur Karima dari kelas C3 Manajemen dengan INPM 101240. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi modal sumber daya manusia dalam perencanaan tenaga kerja. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perencanaan tenaga kerja. Nah, perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan bisnis di perusahaan. Modal sumber daya manusia dalam perencanaan tenaga kerja terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu makna manusia sebagai modal atau human capital, yang kedua yaitu unsur modal manusia, dan yang ketiga yaitu memperdaya manusia sebagai modal atau human capital. Ada beberapa poin makna manusia sebagai modal atau human capital. Yang pertama yaitu kompetensi atau skill. Lalu yang selanjutnya baik hard skill maupun soft skill yang meliputi pengetahuan, wawasan, keterampilan fisik, sikap, dan karakter yang diperlukan untuk keperluan mencapai tujuan perusahaan. Nah, berikut ini merupakan definisi modal manusia atau human capital menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu modal manusia menurut Matt Human J dan Mattignon F, yaitu modal manusia adalah akumulasi pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan atribut-atribut kekuatan pekerjaan lainnya yang relevan di dalam kekuatan pekerja sebuah organisasi dan memacu produktivitas, kinerja, dan pencapaian tujuan strategis. Lalu yang selanjutnya menurut Stewart pada tahun 1997 dalam Totanan 2004 mengartikan modal manusia sebagai manusia itu sendiri yang secara personal dipinjamkan kepada perusahaan dengan kapabilitas individunya, komitmen, pengetahuan, dan pengalaman pribadi, walaupun tidak semata-mata dilihat dari individual, tapi juga sebagai tim kerja yang memiliki hubungan pribadi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, menurut Malhotra dan Bontis dalam Rachmawati dan Wulani 2004, mengatakan bahwa human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Menurut Mayo tahun 2000 dalam Rachmawati tahun 2004 mengatakan human capital merupakan nilai tambah bagi perusahaan dalam perusahaan setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetisi, serta efektivitas kerja tim. Nilai tambah yang dapat dikontribusikan oleh pekerja berupa pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, pemindahan pengetahuan dari pekerja ke perusahaan, serta perubahan budaya manajemen. Lalu adapun menurut Andrew Mayo dalam On Kodir Harjo pada tahun 2008 mengatakan human capital adalah kombinasi warisan genetik, pendidikan, pengalaman, dan perilaku tentang hidup dan bisnis. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai unsur modal manusia atau human capital. Menurut Mayo pada tahun 2000 dalam CHR Jimmy L. Cole bahwa human capital yaitu individual motivation atau motivasi individu, leadership atau kepemimpinan, individual capability atau kemampuan individual, the organizational climate atau suasana organisasi, dan work group effectiveness atau efektivitas kelompok kerja. Nah, sedangkan menurut Ancok pada tahun 2002 dalam EDM Abduh, konsep human capital mengatakan ada beberapa unsur. Nah, yang pertama yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal moral, dan modal kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan menurut Ancok pada tahun 2002 tentang unsur modal manusia. Nah, yang pertama yaitu modal intelektual atau perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola ancaman dalam kehidupan. Berbagai perusahaan yang unggul dan meraih banyak keuntungan adalah perusahaan yang terus-menerus mengembangkan sumber daya manusianya.
Ross 1997. Lalu yang selanjutnya yaitu modal emosional atau emotional intelligence, yaitu kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, terdapat 4 dimensi dari kecerdasan emosional menurut Bradbury and Graves pada tahun 2005, yakni yang pertama yaitu self-awareness, adalah kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten. Lalu yang kedua yaitu self-management, yaitu kemampuan mengelola emosi secara baik setelah memahami emosi yang sedang dirasakannya, apakah itu emosi positif atau emosi negatif. Lalu yang ketiga yaitu social awareness, kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari tindakannya yang tampak atau memahami dan merasakan perasaan orang lain secara akurat. Lalu yang keempat yaitu relationship management, yaitu kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu modal sosial menurut Fukuyama pada tahun 1995 dan 2000. Trust, the social virtues atau kebijakan sosial, and the creation of prosperity atau penciptaan kemakmuran yang terbit pada tahun 1995. Lalu adapun modal ketabahan atau adversity capital, yaitu berperilaku sesuai dengan kaidah etik perusahaan, memiliki berbagai perangkat pendukung etika. Lalu adapun yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu modal kesehatan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemberdayaan manusia sebagai modal atau human capital. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu memastikan semua sumber daya manusia memiliki kompetisi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu penempatan secara tepat, memberi kepercayaan, pemantauan dan evaluasi, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, serta gaji yang sepadan, serta reward dan punishment. Cukup sekian video pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai modal sumber daya manusia dalam perencanaan tenaga kerja. Nah, saya minta maaf apabila banyak kesalahan atau banyak kekurangan serta banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Alamsyah selaku dosen dari mata kuliah Sumber Daya Manusia yang sudah memberikan materinya kepada kami, terutama saya tentunya. Dan saya harap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton, terutama untuk saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.